wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Erliantika Aura Sumarum. Nomor urut saya 13. Saya hari ini akan menceritakan dongeng rakyat yang berjudul Lutung Kasarung. Dongeng ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Kalian penasaran bagaimana ceritanya? Yuk langsung lanjut aja ke ceritanya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Purbasari. Ia merupakan anak bungsu dari 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purbakencana, Purbamanik, dan Purbabeluwi. Mereka merupakan anak dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang. Si bungsu Purbasari memiliki sifat yang sangat baik, lembut, manis, dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongannya, Purbasari senang hati membantunya. Selain memiliki hati yang baik, Purbasari juga memiliki wajah yang cantik dan rupawan. Setiap orang melihatnya akan jatuh hati pada pandangan pertama. Namun sayangnya sang kakak Purbararang memiliki sifat yang sebaliknya. Walaupun berparas cantik, Purbararang dikenal memiliki sifat yang kasar, sombong, dan iri hati kepada semua orang. Setelah bertahta dalam waktu yang lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta dan berencana bahwa kerajaan dipimpin oleh Purbasari. Sang Prabu mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari pantas menggantikannya, bukannya anak bungsu alias Purbararang. Sang Prabu memikirkan bagaimana jika Purbararang menjadi pemimpin, maka ketentraman dan kedamaian rakyat bisa terganggu atau bahkan rusak akibat kepemimpinan anak sulungnya yang mempunyai sifat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan 7 putrinya, Raja Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya pada Purbasari. Sang Prabu kemudian meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup baru. Sebagai pertama, Purbararang pun marah karena tidak setuju tahta kerajaan Pasir Batang diberikan kepada adiknya, bukan untuk dirinya. Selang 1 hari sejak penobatan, Purbararang berencana mencelakai Purbasari. Ia menghubungi tunangannya Indrajaya untuk meminta tolong kepada nenek sihir. Nenek sihir yang jahat kemudian memberikan bore atau zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan kepada Purbararang. Semburkan bore ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari, ujar nenek sihir pada Purbararang. Purbararang pun langsung melaksanakan pesan dari nenek sihir. Bore tersebut disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya di seluruh tubuh Purbasari muncul bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana dan menggantikannya menjadi ratu. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas untuk menjadi ratu, ucap Purbararang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, perintah Purbararang. Kemudian Purbararang mengambil tahta kerajaan Pasir Batang dan memerintahkan Uwak Batara yang merupakan penasihat istana untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika Purbasari diasingkan di hutan, terjadi sebuah masalah besar di Kayangan. Seorang pangeran bernama Buruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari
dari kayangan, seperti yang diperintahkan Sunan Ambu. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu. Sunan Ambu kemudian menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemukan di dunia manusia. Namun, jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui perempuan sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia dalam bentuk bukan Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung atau bisa disebut dengan sejenis monyet. Lutung Kasarung namamu, apakah engkau bersedia melakukannya? Tanya Sunan Ambu. Pangeran Guruminda menyatakan kesediaannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung Kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia dan tiba di dalam hutan. Dalam waktu singkat saja, lutung Kasarung menjadi raja dari para lutung. Hal ini tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan dari Pangeran Guruminda. Lutung Kasarung kemudian mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertahta sebagai ratu di kerajaan Pasirbatang. Lutung Kasarung kemudian ingin memberi pelajaran kepada Purbararang yang kejam tersebut. Maka saat ia mendengar rencana Purbararang yang ingin mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh pengawal Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusakan di istana Pasirbatang. Para prajurit kerajaan Pasirbatang yang berniat menangkapnya dibuat tidak berdaya. Melihat kondisi prajuritnya yang terus terdesak, Purbararang meminta Uwak Barata untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Namun anehnya saat Uwak Batara maju ke medan laga, Lutung Kasarung tidak berniat menyakiti Uwak Batara. Bahkan saat Uwak Batara menangkapnya, Lutung Kasarung tidak melawan. Purbararang segera meminta Uwak Batara membuang Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Purbararang berharap agar Purbasari tewas dimangsa Lutung Kasarung yang ditangkapnya sebagai hewan buas. Uwak Batara kemudian membawa Lutung Kasarung ke hutan di mana Purbasari diasingkan. Namun ia yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu, Uwak Batara memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat bertemu Purbasari. Lutung, putri yang kamu temui adalah putri dari Prabu Tapaagung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasirbatang. Hanya karena kekuatan jahatlah dia diasingkan dan tersingkir ke hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini, ujar Uwak Batara. Lutung Kasarung menggunakan kepala tanda mengerti. Kepada saat itu, Lutung Kasarung menjadi penjaga yang juga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Kehadiran Lutung Kasarung membuat kesedihan Purbasari perlahan sirna. Ia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan para kera untuk membawa makanan dan buah-buahan untuk Purbasari.
Kelembutan hati, kebaikan, dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung menyayangi Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari juga menyayanginya. Tanpa diketahui Purbasari, Lutung Kasarung memohon kepada sang ibunda Sunan Ambu untuk dibuatkan taman yang indah. Sunan Ambu lantas meminta para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginannya. Sunan Ambu lantas meminta para dewa dan para bidadari turun ke bumi untuk mewujudkan keinginan dari putranya. Para dewa dan bidadari membuatkan taman dan tempat mandi yang sangat indah. Untuk Purbasari, pancurannya terbuat dari emas murni. Dinding dan lantainya terbuat dari batu kualam. Air telaga yang menegak berasal dari telaga kecil yang murni. Dan dengan doa-doa dari para dewa dan bidadari menyebut taman yang indah itu Jambun Selaka. Selain dibuatkan telaga dan taman yang indah, para bidadari juga menyiapkan beberapa pakaian indah untuk Purbasari. Pakaian itu sangat indah dan lembut, terbuat dari awan yang lembut dengan hiasan batu-batu permata di dalam lautan. Tak ada pakaian di dunia ini yang mampu menandingi keindahan pakaian Purbasari. Pada saat Purbasari melihat telaga dengan pancuran yang indah, ia segera mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah boreh kutukan yang menempel di wajah dan tubuh perlahan sirna. Kecantikannya yang dulu telah kembali. Lutung Kasarung yang melihatnya menjadi terperangah. Tidak menyangka orang yang selama ini di dekatnya adalah perempuan yang sangat cantik, hingga dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat bahagia dengan keadaannya. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, namun semakin bertambah. Kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari didengar oleh Purbararang. Purbararang tidak percaya dengan berita ini. Dia masih percaya diri karena tahu bahwa boreh yang disemburkan kepada Purbasari mengandung kutukan yang sangat jahat dan kuat. Purbararang lantas mengajak Indrajaya untuk melihat kebenaran berita tersebut. Dan betapa terkejutnya ia melihat Purbasari telah kembali ke sosoknya yang cantik rupawan. Purbasari terlihat semakin mempesona dengan bulatan pakaian dari para bidadari. Purbararang pun khawatir karena telah kembalinya Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya, sehingga mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini ia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal oleh algojo kerajaan, ujar Purbararang. Sayangnya Purbararang kembali menelan kekecewaan yang besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang memberikan tantangan baru untuk Purbasari. Tak tanggung-tanggung,
kini tantangan diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang dengan suara lantang agar didengar warga masyarakat. Jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan. Sebut Purbararang. Purbasari paham ia tak akan mampu menang pada tantangannya kali ini. Namun rasa sayangnya pada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Kemudian Purbasari menggenggam tangan Lutung Kasarung. Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku, ucap kepada Lutung Kasarung. Air mata kemudian berlinang mengalir di kedua pipinya. Lutung Kasarung kemudian balas menggenggam tangan Purbasari. Kemudian mengusap air mata Purbasari. Purbasari yang melihat tertawa terbahak-bahak dan merendahkan Lutung Kasarung. Monyet hitam itu tunanganmu? Iya, jawab Purbasari dengan lantang. Namun sebelum Purbararang memerintahkan algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung kemudian duduk bersila dengan mata terpejam, mulutnya terlihat menyebutkan mantra-mantra ajaib. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tak dalam waktu yang lama, asap tebal tersebut menghilang. Sosok Lutung Kasarung dengan wajahnya yang seperti sejenis monyet kini menghilang. Seiring perginya asap pekat dan muncul sosok Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Terkejut semua warga yang hadir di tempat itu mendapati keajaiban yang luar biasa. Betapa tampannya Pangeran Guruminda, bahkan sangat jauh melebihi ketampanan Indrajaya. Pangeran Guruminda lantas mengumumkan bahwa Ratu Kerajaan Pasir Batang yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri. Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak dapat menyangkal dan mau tidak mau mengakui kekalahannya. Namun, tidak ada lagi yang dapat ia lakukan selain menyerahkan tahta kerajaan kepada Purbasari. Purbararang pun memohon ampun atas kejahatannya yang telah dilakukan bersama Indrajaya.